Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Hukum dan Peradilan Islam pada masa Turki Utsmani yang beranggotakan Elsa Nanda Al-Shifa dan Aulia Putri Wulandari. Yang pertama yaitu sejarah Kerajaan Turki Utsmani. Kerajaan Turki Utsmani dirintis oleh Ertugrul beserta pengikut-pengikutnya yang mengungsi ke dataran tinggi Asia Kecil. Pada tahun 1289 Masehi, Ertugrul meninggal dunia dan kepemimpinan dilanjutkan oleh putranya Utsman bin Ertugrul. Inilah yang dianggap pendiri kerajaan Utsmani. Utsman menyatakan kemerdekaan dan berkuasa penuh atas daerah yang dikuasainya itu pada tahun 1300 Masehi. Ketika Sultan Alauddin atau Raja Seljuk terbunuh oleh bangsa Mongol dan Seljuk terpecah-pecah menjadi kerajaan-kerajaan kecil. Karena penguasaan pertamanya bernama Utsman atau Utsman I, maka kerajaan yang berdiri ini pun dinamakan Turki Utsmani. Daerah kekuasaan yang luas Turki Utsmani ketika diperintah oleh Sukaiman Al-Qanuni menjadi ciri bahwa kerajaan Turki Utsmani adalah negara yang besar. Dalam sejarah perkembangannya, Turki Utsmani mencatat kemajuan-kemajuannya dalam bidang kemiliteran, pemerintahan, ilmu pengetahuan, budaya, dan keagamaan. Dalam bidang kemiliteran, kerajaan Turki Utsmani berhasil membangun angkatan bersenjata yang kuat dengan pasukan intinya, Janissary. Pasukan inilah yang dapat mengubah negeri Utsmani menjadi mesin perang yang paling kuat dan memberikan dorongan yang amat besar dalam penaklukan negeri-negeri non-Muslim. Pasukan ini dibubarkan pada tahun 1826 Masehi. Kemudian dalam bidang pemerintahan, kerajaan Turki Utsmani berhasil menetapkan struktur pemerintahan secara hierarkis. Sultan adalah penguasa tertinggi, dibantu oleh Sadr al-Adham atau Perdana Menteri. Penguasa daerah tingkat 1 dipegang oleh Pasha atau Gubernur. Kemudian dalam bidang pengetahuan, kemajuan yang dicapai tidak banyak selain menghadapi ilmu pengetahuan dari Arab dan mempengaruhi kebiasaan-kebiasaan orang Turki dari nomad menjadi penguasa yang disegani. Kemudian dalam bidang budaya, yang menonjol adalah pengembangan arsitektur yang ditandai dengan munculnya bangunan-bangunan yang indah. Sedangkan dalam bidang keagamaan, Utsmani berhasil menempatkan agama sebagai kriteria penggolongan masyarakat dan kerajaan sendiri sangat terikat dengan syarat sehingga fatwa ulama menjadi hukum yang berlaku. Kemajuan dan kejayaan Turki Utsmani mengalami kemunduran setelah Sultan Sulaiman Al-Qanuni. Pudarnya kerajaan itu paling banyak disebabkan karena kelemahan di bidang militer. Kerajaan Turki Utsmani itu terus-menerus menderita kekalahan dalam pertempuran melawan Barat dan Timur. Kerajaan Turki Utsmani itu berakhir pada tahun 1924 dengan penguasaannya yang terakhir yaitu Abdülmecid untuk selanjutnya berubah menjadi Republik Turki. Kemudian selanjutnya yaitu hukum dan peradilan Islam sebelum Tandimat. Hukum yang dipakai dalam mengatur masyarakat di zaman kerajaan Islam di masa lampau, termasuk kerajaan Turki Utsmani, bukan hanya fikih, tetapi juga hukum sebagai diputuskan oleh khalifah atau sultan. Hukum ini kemudian diberi nama Irodah Saniyah, yaitu hukum dalam bentuk putusan khalifah atau sultan terhadap perkara-perkara mengenai persengketaan atau pertikaian yang biasa timbul di masyarakat setiap hari. Ada pula hukum yang dibuat oleh rapat-rapat menteri dengan persetujuan khalifah atau sultan, dan ini disebut konun. Itu hukum yang dihasilkan dari keputusan-keputusan rapat menteri yang kemudian mendapat persetujuan khalifah atau sultan mengenai soal-soal administrasi negara dan soal-soal politik seperti tentang pemberontakan, pemalsuan uang, pelanggaran hukum, dan sebagainya. Hukum yang disebut konun itu berkembang dengan baik di kerajaan Turki Utsmani. Puncak perkembangannya itu terjadi pada masa pemerintahan Khalifah Sulaiman I, itu pada tahun 1520 sampai 1566 Masehi. Peradilan Islam di kerajaan Turki Utsmani itu sebelum Tandimat itu nampak berhubungan dengan sistem dan struktur pemerintahan. Sultan atau khalifah adalah kepala negara yang sekaligus pula sebagai kepala agama. Kedua sisi ini mengharuskan sultan untuk bertindak dalam kebijaksanaan negara dan kebijaksanaan keagamaan. Dalam kedua kebijaksanaan ini, kewenangan peradilan adalah juga kewenangan khalifah.
Secara rinci, pejabat dan kelembagaan-kelembagaan yang ditetapkan oleh sultan dapat diperlihatkan sebagai yang pertama, kelembagaan dalam bidang hukum dan peradilan. Kekuasaan sultan dalam bidang hukum dan peradilan berkaitan dengan urusan politik, militer, dan tata usaha negara. Oleh karena itu, kewenangannya ada dua bagian, yaitu hukum syariah dan hukum non-syariah. Kedua kewenangan ini masing-masing diserahkan kepada lembaga dan pejabat yang berbeda. Yang pertama yaitu Al-Qadli. Kelembagaan ini diserahi kewenangan dalam pelaksanaan hukum syariah. Dalam porsi kewenangannya yang lebih khusus terbagi pula pada kodli-kodli tertentu, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Seluruh kekuasaan kodli itu dikepalai oleh kodli al-Qodlat yang berkedudukan di tingkat pusat atau ibu kota kerajaan. Kemudian yang kedua yaitu syurtoh. Kelembagaan ini diserahi kewenangan dalam pelaksanaan hukum-hukum non-syariah, misalnya konun, bidang keagamaan, dan ketertiban khususnya yang menyangkut tugas-tugas kepolisian. Lembaga ini dikepalai oleh Syahib al-Syurtoh. Secara konkret, tugasnya ialah mencegah timbulnya kejahatan-kejahatan kriminal, memeriksa pelanggaran-pelanggaran hukum, dan menghukum orang yang bersalah. Hukum material yang dipakainya dalam hal ini adalah hukum adat setempat. Yang kedua yaitu kelembagaan dalam bidang keagamaan. Yang dimaksud dalam hal ini itu lembaga fatwa. Jadi lembaga fatwa itu tempat bertugasnya para mufti atau pemberi fatwa. Lembaga ini bermula dari adanya ahli-ahli hukum Islam yang selalu mendapat pertanyaan-pertanyaan tentang hukum dari masyarakat. Jawaban yang diberikan ahli hukum itu disebut fatwa dan yang memberikan jawaban itu sendiri disebut mufti. Kemudian ada mufti yang diangkat oleh khalifah atau sultan dan dengan demikian timbullah jabatan mufti yang resmi dalam negara yang kewenangannya khususnya ialah mewakili khalifah atau sultan dalam melaksanakan wewenang keagamanya. Bahkan dalam berperang atau damai pun sultan tergantung pada fatwa dari mufti itu. Sultan tidak akan memberi komando perang sebelum mendapat setuju dari mufti. Kemudian yang terakhir yaitu kelembagaan dalam bidang politik itu melaksanakan tugas-tugas khalifah atau sultan dalam hal politik dan penyelenggaraan kenegaraan atau tugas-tugas duniawinya. Pejabatnya yang diangkat oleh khalifah disebut Sazroman. Pejabat ini mengepalai kementerian-kementerian yang ada dalam bidang penyelenggaraan negara. Karena itu, Sazrozam berarti Perdana Menteri. Nah, dari ketiga lembaga ini semata-mata adalah pelaksanaan tugas-tugas sultan. Pejabat-pejabat yang ada di dalamnya tidak mempunyai suara dalam soal pemerintahan dan hanya melaksanakan perintah sultan. Tugas-tugas pemerintah yang dijalankan adalah sesuai kehendak sultan. Kondisi tersebut di atas memperlihatkan bahwa kekuasaan sultan meskipun tugas-tugasnya dibagikan adalah absolut, keabsolutan kekuasaan sultan itu baru kemudian dipandang sebagai salah satu faktor yang menyebabkan kerajaan Turki Utsmani itu mundur. Kemudian materi yang selanjutnya yaitu akan disampaikan oleh Mbak Elsa. Selanjutnya, hukum dan peradilan sesudah Tandimat. Tandimat ialah suatu zaman yang memang banyak diadakan peraturan dan perundang-undangan di kerajaan Turki Utsmani dalam rangka pembaharuan. Munculnya Tandimat dilatar belakangi oleh kesadaran bangsa Turki Utsmani akan ketinggalannya dibanding bangsa Eropa. Perjuangan para pendukung Tandimat itu berhasil ditetapkannya Piagam Gulhan pada 3 November 1839 Masehi. Pada masa permulaan kerajaan Turki Utsmani, syarat dan undang-undang negara dipatuhi dan karena itu kerajaan menjadi besar serta kuat, rakyat hidup dalam kemakmuran. Sebelum piagam itu lahir, kekuasaan hukum yang banyak dipegang oleh Syekh al-Islam hanya berwenang pada hukum syariah dalam arti sempit, yaitu hukum-hukum ibadah dan keluarga, sedangkan hukum-hukum publik dan hukum-hukum yang berkenaan dengan ekonomi serta politik negara, kewenangannya diserahkan kepada Dewan Perancang Hukum, sumber hukumnya dari Eropa. Pada tahun 1847 didirikan mahkamah baru untuk urusan pidana dan sipil. Pada tahun itu juga didirikan Bank Utsmani dengan langkah pertamanya mengganti mata uang dengan yang baru yang memakai sistem desimal. Pada tahun 1850 ditetapkanlah Undang-Undang Hukum Dagang yang bersumber dari hukum dagang Perancis. Atas desakan bangsa Eropa, maka pada tanggal 18 Februari 1856 diumumkan lagi satu piagam baru, yaitu Piagam
Humayun. Isi pokok dalam piagam ini ialah, di samping menguatkan piagam Kulhan, juga yang penting ialah pembaharuan status warga negara non-muslim dengan adanya jaminan kebebasan beragama dan beribadat dan kesempatan untuk menduduki jabatan pemerintah tidak hanya diberikan berdasarkan pada pengarutan agama, bahasa, dan ras yang bersangkutan. Setelah lahirnya piagam tersebut, berturut-turut ditetapkan undang-undang sebagai berikut. Undang-undang hukum tanah, undang-undang hukum pidana, undang-undang pokok peradilan dagang, undang-undang hukum laut, undang-undang hukum acara perdata, dan undang-undang eksekusi. Undang-undang ini dibentuk atau disusun dalam satu buku kitab undang-undang hukum perdata yang diberi nama Al-Majalah Al-Ahkam Al-Adliyah. Selain kitab Al-Majalah Al-Ahkam Al-Adliyah yang merupakan kitab undang-undang hukum perdata, kemudian pada tahun 1918 dikeluarkannya pula Undang-Undang Keluarga. Undang-undang ini dikhususkan untuk masalah-masalah kawin dan putusnya perkawinan. Sumber materialnya bukan hanya dari fikih mazhab Hanafi, tetapi juga dari sumber lain termasuk hukum Eropa. Dari macam kelembagaannya, muncullah pengadilan Islam, pengadilan campuran, pengadilan orang-orang pribumi, pengadilan agama non-Islam, dan pengadilan ekstrateritorial. Pengadilan yang bermacam-macam itu dibentuk untuk menampung pelaksanaan undang-undang yang juga bermacam-macam, dan banyaknya undang-undang itu pula disebabkan karena kebijaksanaan politik Kerajaan Utsmani untuk menampung masyarakat yang heterogen. Terlihat pula dalam perkembangan hukum dan perundang-undangan di Kerajaan Turki Utsmani bahwa hukum Islam semakin tersisih oleh politik sekularisme yang sampai pada klimaksnya, yaitu dihapuskannya sistem khalifah. Dengan terhapusnya sistem khalifah, maka berakhirlah Kerajaan Turki Utsmani berubah menjadi Republik Turki seperti yang ada sekarang ini. Sekian dari kami, banyak kesalahan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.